Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kisah kali ini sungguh luar biasa dan tak terduga tentang seorang TKI asal Indonesia yang awalnya hanya bekerja menggembala kambing di Suriah. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, saat ia sedang beraktivitas di sekitar Sungai Efrat, ia menemukan emas dalam jumlah yang luar biasa banyak. Kehidupannya pun berubah total hanya dalam sekejap. Sebelum kita mulai kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe kalau kamu baru di channel ini, dan komen di bawah, dari kota mana kamu menonton. Kami ingin tahu, seberapa luas kisah ini menyebar ke penjuru Indonesia. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Wandi, usianya 28 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Lahir dan besar dari keluarga sederhana, hidupnya sejak kecil sudah akrab dengan kerja keras. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya hanya ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga membuat kue demi menambah penghasilan. Seperti banyak pemuda lainnya di kampung, Wandi memiliki mimpi sederhana, bisa membantu orang tuanya, membangun rumah yang layak, dan mungkin suatu hari bisa membuka usaha sendiri. Tapi di desa, kesempatan seperti itu sangat terbatas. Sampai suatu hari, seorang teman lamanya menghubungi. Teman ini sudah lebih dulu bekerja di luar negeri di negara yang jarang dilirik oleh para perantau Indonesia, Suriah. "Wan, di sini ada lowongan di perusahaan ekspedisi, gajinya lumayan. Kalau kamu minat, aku bisa bantuin urus berkas-berkasnya," kata temannya melalui telepon. Tanpa pikir panjang, Wandi pun memantapkan hati. Setelah mengurus segala dokumen, menyiapkan diri, dan berpamitan dengan keluarga, ia berangkat. Dengan modal tekad dan harapan, ia pun terbang jauh ke negeri orang, meninggalkan tanah kelahirannya. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi logistik di kota kecil Suriah. Walaupun bahasanya terbatas dan adaptasinya berat, Wandi tetap menjalaninya dengan semangat. Pekerjaannya tidak terlalu berat, hanya membantu mengatur barang dan mendampingi pengiriman dalam kota. Gajinya cukup untuk biaya hidup, bahkan bisa disisihkan sedikit untuk dikirim ke keluarga di Indonesia. Namun, masa bahagia itu tak berlangsung lama. Baru 5 bulan bekerja, perusahaan tempat Wandi bekerja mengalami masalah keuangan dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Semua pekerja dirumahkan tanpa pesangon, dan Wandi pun menjadi salah satu korban. Di negeri asing, tanpa pekerjaan, tanpa banyak kenalan, dan dengan tabungan yang mulai menipis, Wandi menghadapi masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Pulang ke Indonesia terasa berat. Ia belum sempat mengumpulkan cukup uang. Tetap tinggal di Suriah pun berisiko, tapi dia tidak menyerah. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan ke sana kemari, datanglah satu peluang. Seorang pria Suriah, seorang saudagar kaya pemilik tanah luas dan peternakan kambing, membutuhkan seseorang untuk menggembalakan ternak miliknya. Pekerja sebelumnya baru saja pulang kampung, dan kini sang saudagar membutuhkan pengganti secepatnya. Meskipun jauh dari harapannya semula, Wandi menerima tawaran itu. Mulai hari itu, ia resmi bekerja sebagai penggembala kambing. Pekerjaan barunya tidak mudah. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan makanan ternak, lalu berjalan berjam-jam menyusuri perbukitan dan lembah di luar kota. Suasana alam memang indah, tapi tak ada hari tanpa kelelahan. Hujan, panas, angin gurun semuanya harus dihadapi. Gajinya cukup lumayan, bahkan sedikit lebih besar dari pekerjaan sebelumnya, tapi harga yang harus dibayar juga lebih besar. Tenaga, waktu, dan rasa sepi yang menghantui hari-harinya di tengah padang gembala. Namun dalam kesunyian itulah, takdir mulai merangkai kejutan untuk Wandi. Hari-hari Wandi sebagai penggembala kambing di tanah asing dimulai lebih cepat dari kebanyakan orang. Saat langit Suriah masih gelap dan udara malam masih menyisakan dingin yang menggigit, Wandi sudah bangun. Ia menyeduh teh hangat seadanya, lalu mempersiapkan sarapan ringan, kadang roti pipih lokal dan sedikit zaitun. Pukul 5 pagi, ia sudah berada di kandang kambing. Ia membuka pintu-pintu kayu sederhana itu satu persatu, membiarkan ratusan ekor kambing keluar perlahan, menggiring mereka ke arah padang rumput yang letaknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Pekerjaan ini menuntut ketekunan dan kesabaran. Setiap hari, Wandi berjalan kaki menyusuri padang luas, bukit tandus, dan lembah-lembah kecil di sekitar Sungai Efrat.
matahari terbit di ufuk timur, menyinari lanskap tandus yang memukau. Kadang-kadang, ia bisa melihat reruntuhan kuno, pohon-pohon zaitun tua, dan sisa-sisa bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah panjang negeri itu. Meski begitu, Suriah bukan negeri yang tenang. Kadang suara tembakan terdengar dari kejauhan, pos militer berdiri di beberapa titik, dan kehidupan masyarakat di sekitar terasa tegang. Namun di sisi lain, kehidupan terus berjalan, pasar tetap buka, anak-anak tetap bermain, dan orang-orang tetap tersenyum satu sama lain seolah mencoba bertahan di tengah situasi yang tidak pasti. Bagi Wandi, kesepian adalah tantangan terberat. Ia tidak punya banyak teman. Bahasa Arab yang belum terlalu fasih membuat komunikasi terbatas. Ia hanya sering berbincang singkat dengan si pemilik kambing saat menerima gaji atau laporan kerja, dan sesekali berbicara dengan warga lokal yang ramah. Tak ada hiburan, tak ada kawan bicara panjang, tak ada keluarga, hanya ada ia dan kambing-kambing itu, serta bentangan alam yang sunyi. Tapi di balik semua kesendirian itu, ada juga waktu untuk merenung tentang hidup, masa depan, dan alasan mengapa ia sampai berada di tempat sejauh ini dari rumah. Setiap malam, Wandi menatap langit Suriah yang bertabur bintang. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini jalan hidupku? Apakah aku akan terus begini sampai tua? Apa Allah punya rencana lain untukku di sini? Meski letih, ia tetap bersyukur. Gaji dari pekerjaan ini cukup untuk dikirim ke orang tua di kampung. Mereka tidak tahu betapa beratnya hidup Wandi di tanah asing. Yang mereka tahu, anaknya baik-baik saja, sehat, dan sedang berjuang demi masa depan. Namun, semua itu akan segera berubah. Karena pada suatu hari, dalam rutinitas yang biasa, Wandi akan menemukan sesuatu yang luar biasa di pinggiran sungai Efrat, sebuah penemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari itu adalah hari biasa, atau setidaknya, terlihat seperti itu. Pagi itu Wandi bangun seperti biasa. Saat langit Suriah masih menyisakan bayangan dingin, ia menyeruput teh hangat yang mulai terasa hambar karena sudah terlalu sering ia minum tanpa gula. Roti pipih dan sedikit garam menjadi sarapan seadanya. Tidak ada yang istimewa, kecuali suara kambing-kambing yang mulai ribut minta keluar dari kandang. Ia membuka pintu kandang, dan ratusan kambing itu keluar seperti biasa, menggiring dirinya sendiri ke arah padang gembala. Hari itu Wandi memilih jalur yang sedikit berbeda melewati tepian sungai Efrat lebih awal dari biasanya, karena ia merasa area itu lebih segar, dan rumputnya baru tumbuh setelah hujan seminggu lalu. Sungai Efrat, sungai yang selama ini hanya ia pandang sebagai bagian dari lanskap kerja, sebagai latar dari rutinitasnya yang monoton, tapi hari itu, sungai itu menyimpan rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Setibanya di pinggir sungai, Wandi duduk di bawah pohon zaitun tua, mencoba menenangkan napasnya setelah berjalan cukup jauh. Angin gurun berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir, sementara kambing-kambing minum air dari sungai yang tenang. Wandi, seperti biasa, memungut batu-batu kecil sambil melamun. Ia kadang suka melemparnya ke sungai, menghitung berapa kali batu itu memantul di permukaan air. Tapi di antara sekian banyak batu, ada satu benda kecil yang membuat langkahnya terhenti. Di antara celah batu, sesuatu berkilau sedikit tersembunyi di bawah air dangkal, tapi cukup mencolok. Warnanya bukan putih seperti kuarsa, bukan pula keperakan seperti kaleng bekas, tapi kuning tua, berkilau meski terendam lumpur. Wandi merunduk, ia pikir itu mungkin serpihan logam biasa. Tapi saat disentuh, ia merasa aneh, permukaannya tidak tajam, tidak rapuh. Beratnya pun terasa jauh lebih besar dari ukurannya. Ia menggenggam benda itu, dan saat diangkat, sinar matahari memantul jelas dari permukaannya. Wandi diam sejenak, ada dorongan untuk melemparkan benda itu kembali ke sungai, karena ia takut hanya sedang berhalusinasi karena lelah. Tapi ia simpan benda itu di saku celananya, sambil berpikir, apa ini? Karena rasa penasaran makin menggelitik, Wandi memutuskan berjalan menyusuri sepanjang tepian sungai. Sekitar 20 meter dari titik pertama, ia menemukan dua bongkahan lain, lebih besar, tertimbun lumpur dan pasir basah. Tangannya mulai gemetar, tapi ia tetap mengais perlahan, jantungnya berdetak makin kencang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang mirip kepanikan. Ia menoleh kanan-kiri. Tidak ada siapapun. Hanya suara angin dan kambing-kambing yang masih asyik bermain air. Tapi perasaan itu sedang menyentuh sesuatu yang bukan untuk disentuh, membuat bulu kuduknya berdiri.
Wandi memutuskan untuk berhenti. Ia menyembunyikan benda-benda itu dalam kain sarungnya, lalu menggiring kambing ke arah yang berlawanan, jauh dari sungai. Di perjalanan pulang, pikirannya tidak bisa tenang. Ia bahkan sempat tersandung batu kecil karena terlalu banyak melamun. Malam itu, Wandi menyalakan lampu kecil di kamarnya yang sempit. Ia membuka kain sarungnya pelan, menatap 3 bongkahan logam yang kini ada di depan matanya. Ia mengamati dengan teliti. Warnanya tidak berubah. Ia gosok dengan batu, tetap mengkilap. Ia gigit ujungnya tidak meninggalkan bekas. Ia tahu, ini bukan mainan. Wandi duduk diam, menatap keluar jendela kecil kamarnya. Di luar sana, langit suriah penuh bintang, tapi di dalam kamar, pikirannya penuh kabut. Apakah ini benar emas? Kalau iya, apa yang harus ia lakukan? Besoknya, ia tetap bekerja seperti biasa, tapi di dalam dadanya, ada semacam dorongan baru campuran antara harapan dan ketakutan. Ia membawa 1 bongkahan kecil ke kota, berpura-pura menemukannya di jalan, dan menanyakan nilainya pada seorang tukang logam yang pernah ia bantu memperbaiki pagar rumah. Orang itu memeriksanya dengan kaca pembesar, lalu mengetuknya perlahan dengan alat logam. Ia terdiam lama, lalu menatap Wandi dengan raut wajah yang berubah drastis. "Ini emas, dan bukan sembarang emas, ini murni," katanya dengan nada rendah, seolah takut orang lain mendengarnya. Wandi langsung pamit. Sepanjang perjalanan pulang, ia menutup wajahnya dengan syal. Napasnya pendek-pendek. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, tapi juga bisa membawa bahaya jika disalahgunakan. Ia sadar, sejak hari itu, setiap langkah yang ia ambil harus dipikirkan dengan hati-hati. Karena ia tidak hanya menemukan emas, ia menemukan titik balik hidupnya. Sejak hari itu, hidup Wandi tak pernah sama lagi. Bongkahan emas yang ia temukan di tepian sungai Efrat menjadi awal dari perubahan bukan hanya dalam hidupnya, tapi dalam pikirannya. Setiap malam, ketika semua orang di sekitar peternakan telah tidur, Wandi akan mengeluarkan potongan-potongan emas yang ia kumpulkan, menyusunnya di atas lantai kayu kamarnya. Awalnya hanya 3, lalu bertambah menjadi 7. Kemudian puluhan serpihan kecil yang perlahan terkumpul menjadi kekayaan tersembunyi. Ia menggali ruang kecil di bawah lantai kayunya, membuat semacam peti sederhana dari kayu kasar dan karung goni, lalu menyimpan semua emas di sana. Setelah itu ditutup kembali, dilapisi tanah, dan dipaku kembali agar terlihat seperti lantai biasa. Bahkan ia menaburkan debu dan jerami di atasnya agar tak mencurigakan. Setiap kali ia membuka lantai itu, hatinya berdebar. Tapi bukan karena takut, karena lapar. Lapar akan lebih banyak. "Masih ada, aku yakin masih banyak di sana," katanya dalam hati. Setiap kali ia pergi menggembala, bukan hanya kambing yang ia awasi, tapi sungai itu. Efrat telah menjadi tambang pribadinya. Ia mulai membawa alat-alat sederhana, sekop kecil, kantong kain, bahkan panci logam bekas untuk menyaring pasir. Ia bekerja dalam diam, menyelam di air dangkal, mengeruk lumpur, menyisir bebatuan dengan teliti. Dan benar saja emas itu tidak berhenti muncul. Hampir setiap minggu ia menemukan 1 atau 2 bongkahan baru, kadang kecil, kadang besar, tapi cukup untuk membuat jumlah di bawah lantainya makin berat. Namun, perubahan itu tak bisa selamanya tersembunyi. Wandi mulai terlihat berbeda. Bajunya lebih bersih. Ia kadang membeli barang-barang yang tak pernah ia beli sebelumnya, sepatu baru, jam tangan bekas bermerek, dan bahkan ponsel murah yang sebelumnya tak ia perlukan. Majikannya, seorang saudagar suriah berusia 50 tahun, mulai mencium sesuatu yang tidak biasa. "Wahai Wandi, kamu sekarang sering terlihat bahagia ya? Banyak rezeki rupanya," katanya suatu malam sambil tertawa kecil. "Alhamdulillah, Syekh, sedikit-sedikit," jawab Wandi, menunduk, mencoba tetap tenang. Namun pria tua itu bukan orang bodoh. Ia telah puluhan tahun hidup di daerah itu. Ia mengenal sungai Efrat lebih dari siapapun. Ia tahu, tempat-tempat yang tampaknya biasa, kadang menyimpan kejutan. Dan akhirnya, rasa penasaran majikannya berubah menjadi kecurigaan. Suatu pagi, sebelum Wandi berangkat menggembala, sang majikan berdiri di pintu sambil menyilangkan tangan di dada. "Hari ini kamu ke arah sungai lagi?" tanyanya pelan. "Iya, Syekh. Kambing-kambing lebih suka minum di sana, rumputnya juga lebih banyak." "Baiklah, jaga baik-baik," katanya sambil menatap tajam. Tapi yang tidak Wandi tahu, hari itu sang majikan membuntutinya diam-diam.
Ia mengikuti jejak kaki Wandi dari kejauhan, berlindung di balik batu besar dan pohon zaitun. Ia melihat bagaimana Wandi tidak hanya menggembala, tapi juga berjongkok di tepi sungai, mengaduk lumpur, menyaringnya, dan memasukkan sesuatu ke dalam kantong kain kecil. Majikan itu terdiam lama, hingga akhirnya, ia mendekat. "Wandi," panggilnya dari balik semak. Wandi kaget, tangannya refleks menyembunyikan panci kecil ke balik tubuhnya. "Syekh, maaf, saya cuma mencari batu cantik untuk dijadikan pajangan." Majikannya tidak menjawab, ia melangkah mendekat, menatap air sungai yang keruh, lalu menunduk. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan ke dasar sungai, dan menarik bongkahan kecil berwarna kuning. Ia menatapnya lama, lalu memandang Wandi. "Ini, emas?" Wandi menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Tapi yang keluar dari mulut sang majikan justru tawa kecil. "Kamu pintar, Wandi, tapi kamu sendirian, dan tempat ini luas. Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Wandi bingung, diam, tak tahu ini akan berakhir sebagai ancaman atau peluang. Majikannya duduk di atas batu, menatap aliran sungai yang tenang. Tempat ini dulunya ladang sejarah. Dulu pernah ada rumor bahwa di sungai ini tersimpan harta kerajaan kuno, tapi semua orang menganggap itu hanya cerita tua. "Kamu membuktikan itu bukan dongeng." Ia lalu berdiri, menepuk bahu Wandi. "Mulai besok, kita gali sama-sama, tapi kamu tetap kerja seperti biasa, tidak boleh ada yang tahu." Wandi menatapnya lama, dalam hati, ia belum sepenuhnya percaya. Tapi ia tahu, sendirian pun ia tak bisa menutupi semuanya selamanya, lebih baik berbagi, daripada kehilangan semuanya. Sejak hari itu, Wandi dan majikannya menjadi mitra tak resmi. Mereka punya kesepakatan, menggembala di siang hari, menambang di tepi Efrat di waktu subuh dan senja, lalu menyimpan hasilnya di tempat terpisah. Namun, kerjasama ini akan membawa mereka ke jalan yang lebih gelap karena emas tidak pernah datang tanpa harga. Awalnya, semua masih terkendali. Wandi dan sang majikan menambang di tepi sungai Efrat seperti biasa, saat fajar menyingsing atau senja menjelang, ketika tak banyak orang berkeliaran. Mereka saling menjaga rahasia, saling berbagi hasil. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, keduanya mengerti satu hal, jangan menarik perhatian. Tapi rahasia itu tak bertahan lama. Sumber kebocorannya bukan Wandi melainkan sang majikan sendiri. Lelaki tua itu, mungkin karena merasa terlalu yakin, atau mungkin karena terlalu rakus, mulai menjual emas dalam jumlah besar sekaligus di pasar kota. Ia menghubungi pengepul logam mulia dengan terang-terangan, menjual potongan-potongan besar yang seharusnya dibagi dalam jumlah kecil agar tidak mencurigakan. Lebih parahnya lagi, ia tak bisa menjaga mulutnya. "Kamu tahu dari mana dapat sebanyak ini?" tanya seorang pedagang. Dengan senyum bangga, sang majikan hanya menjawab setengah serius, "Hadiah dari sungai Efrat." Ia tertawa, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dan orang-orang mulai berpikir, barangkali dia tidak bercanda. Kabar itu menyebar pelan tapi pasti. Awalnya hanya beberapa tetangga yang curiga melihat perubahan gaya hidup sang majikan. Lalu seorang pekerja logam yang melihat emas dalam jumlah tak biasa mulai bertanya-tanya, dari mana bisa sebanyak itu? Ini bukan hasil tambang resmi. Tak butuh waktu lama sebelum cerita mulai beredar, bahwa di salah satu sudut sungai Efrat, ada emas, dan bahwa dua orang, seorang penggembala asing dan saudagar lokal telah lama mengambilnya diam-diam. Suatu sore, saat Wandi kembali dari sungai, ia melihat dua orang tak dikenal berdiri di kejauhan, memperhatikan area sekitar tebing sungai tempat biasa ia menambang. Beberapa hari kemudian, jumlahnya bertambah menjadi 5. Minggu berikutnya, belasan. Lalu, ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru kota kecil itu datang membawa peralatan seadanya, ember plastik, cangkul, karung, bahkan sendok besar. Ada yang datang dengan gerobak, ada pula yang tinggal di pinggiran sungai dengan tenda darurat. Sungai Efrat tak lagi sunyi. Dalam waktu 1 bulan, ratusan orang mulai menggali. Anak-anak, orang tua, laki-laki, bahkan beberapa perempuan ikut turun ke air. Mereka menyisir tepian sungai, menggali lumpur, membalik bebatuan, menambang seperti orang kesurupan harapan. Katanya emasnya banyak di sisi selatan sungai. Ada yang nemu bongkahan segede telapak tangan minggu lalu. Aku udah dapat 2 gram hari ini. Suara riuh rendah terdengar sepanjang aliran sungai. Aroma lumpur, keringat,
dan ambisi bercampur dalam udara. Sungai itu yang dulunya tempat Wandi melamun dalam sunyi, kini berubah menjadi ladang tambang liar. Wandi hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap semua ini dengan hati campur aduk. Ia tidak pernah bermaksud membuat semuanya menjadi seperti ini. Ia hanya ingin menyambung hidup. Lalu ketika diberi rezeki lebih, ia menyimpannya diam-diam. Tapi sekarang, sungai itu telah menjadi milik semua orang dan dia kehilangan segalanya. Malam harinya, Wandi menemui sang majikan. "Syekh, semua ini karena kita terlalu gegabah." Majikannya hanya menatap kosong, gelisah. "Aku tahu, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Mereka tidak bisa dilarang. Mereka bahkan menggali di tanah milik kita. Kita harus lakukan sesuatu." "Apa? Laporkan ke siapa? Pemerintah pun akan turun kalau tahu ini tambang liar. Kita bisa dituduh menyembunyikan emas ilegal, dan itu yang paling mereka takutkan. Karena emas itu bukan berasal dari tambang resmi, tidak ada izin, tidak ada dokumen, itu semua ditemukan secara diam-diam dan disimpan secara sembunyi-sembunyi. Jika aparat mengetahui hal ini, mereka bisa saja dianggap pencuri kekayaan negara. Tapi bahkan sebelum pihak berwenang turun tangan, alam sudah mulai menunjukkan peringatannya. Air sungai mulai keruh sepanjang hari. Aliran air yang dulu tenang kini sering tersumbat oleh timbunan lumpur hasil galian. Kambing-kambing yang biasa minum di sana kini menjauh. Tanaman di sekitar sungai layu. Bahkan ada satu titik di mana tebing sungai longsor karena terlalu banyak digali. Namun orang-orang tidak peduli. Karena di setiap sekop yang mereka ayunkan, selalu ada harapan untuk kaya mendadak. Dan bagi Wandi, semua ini bukan lagi tentang emas, tapi tentang kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap milik pribadi, sebuah rahasia kecil yang menjadi terlalu besar. Beberapa bulan setelah ledakan penambangan liar di tepian sungai Efrat, suasana di daerah itu tak lagi sama. Apa yang dulu menjadi tempat tenang bagi Wandi menggiring kambing dan merenung, kini telah berubah menjadi kawasan rusak dan kacau. Tanah di sepanjang sungai terbelah oleh parit-parit dalam. Bekas galian di mana-mana, air sungai yang dulu jernih kini mengalir keruh, berwarna kecoklatan setiap hari. Bau lumpur bercampur bensin dan oli dari alat-alat berat mulai merusak udara. Dan emas, semakin sulit ditemukan. Awalnya, orang-orang datang dengan harapan tinggi, tapi semakin banyak yang menggali, semakin dalam tanah dikoyak-koyak, semakin hilang pula jejak emas itu, seakan emasnya melarikan diri. Yang lebih mengejutkan, perusahaan-perusahaan tambang mulai berdatangan, dengan alat berat, izin resmi, dan kekuasaan hukum. Mereka mengklaim sebagian besar wilayah, memasang pagar, mengusir para penambang liar. Beberapa dari mereka bahkan ditangkap karena dituduh merusak lingkungan dan menambang ilegal. Namun anehnya, bahkan dengan semua teknologi dan alat berat yang mereka bawa, hasilnya pun nihil. Mesin-mesin itu menggali lebih dalam, lebih luas, tapi tidak menemukan emas seperti yang pernah ditemukan Wandi. Sebagian orang mulai percaya bahwa emas di sungai itu memang bukan untuk semua orang, bahwa itu hanya muncul pada waktu tertentu, untuk orang tertentu, sebuah keberuntungan yang tidak bisa dipaksa. Dan di tengah semua kekacauan itu, Wandi diam. Ia sudah tidak ikut menambang lagi. Setelah melihat sungai itu berubah, ia merasa waktunya sudah selesai, hatinya sudah cukup, tangannya sudah penuh. Bongkahan-bongkahan emas yang dulu ia simpan di bawah lantai kamarnya masih aman disembunyikan rapi, tak pernah dihambur-hamburkan. Ia menjualnya sedikit demi sedikit secara hati-hati, dengan perantara yang ia percaya, hanya cukup untuk mempersiapkan satu hal, pulang. Setahun sejak ia pertama kali menemukan emas itu, Wandi akhirnya kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur. Tidak dengan kemewahan mencolok, tidak dengan rombongan sambutan, ia hanya datang membawa 2 koper, 1 tas kecil, dan senyum tenang. Tapi perubahan itu nyata. Ia membeli sebidang tanah di tepi desa, membangun rumah sederhana tapi nyaman, dan membuka usaha peternakan kecil menggabungkan ilmu yang ia dapat semasa menggembala dengan pengetahuan baru yang ia pelajari. Ia juga membuka toko kelontong kecil di depan rumah, yang dikelola oleh adiknya. Tak lama kemudian, ia menikah dengan gadis kampung sebelah, yang dulu hanya ia kenal dari kejauhan sebelum merantau. Kini mereka tinggal bersama, hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk tambang, emas, dan kerusuhan. Saat orang-orang bertanya dari mana ia punya modal, Wandi hanya menjawab singkat, rezeki dari tanah jauh, hasil kerja keras,
dan sedikit keberuntungan. Ia tak pernah menyebut emas, tak ada yang tahu kisah lengkapnya, kecuali dirinya sendiri. Dan ketika malam turun, kadang Wandi duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang jauh lebih bersih dari langit Suriah. Ia mengingat kembali air sungai itu, pohon zaitun tua, dan suara kambing-kambing yang dulu menjadi temannya di negeri asing. Ia tahu, emas itu bukan milik siapa-siapa. Ia datang seperti angin, dan pergi seperti bayangan. Tapi pengalaman itu akan selamanya menjadi miliknya. Sebuah kisah yang tidak semua orang akan percaya, tapi yang selamanya akan menjadi babak penting dalam hidup seseorang bernama Wandi, anak Jawa Timur yang pernah menyentuh emas, dan tidak membiarkannya menghancurkan dirinya.